Fenomenal karena kepiawaiannya, keahliannya untuk bisa menghipnotis audiens atau massa. Nah, dia seorang propagandis yang sangat lihai. Nah, salah satu diktumnya atau salah satu teorinya yang paling terkenal itu adalah ucapkanlah 1000 kali kebohongan, maka kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Ini populer banget ketika itu disampaikan oleh Joseph Goebbels. Nah, Squealers itu kelihatannya memiliki karakter yang serupa, ya, tidak persis sama tapi mirip lah. Serupa kan tidak persis sama ya. Dengan Joseph Goebbels ini, dia adalah orang di balik mesin propagandanya Napoleon. Contohnya begini, salah satu teknik yang dilatih dan dipraktikkan ya, dalam komunikasi politik ke massa oleh Squealer adalah selalu menyalahkan yang lain. Ya. Kalau bicara Joseph Goebbels, misalkan dia selalu menyalahkan, kenapa Jerman bisa seperti ini? Oh, ini yang salah Yahudi, ini yang salah komunis, ini yang salah asing, begitu ya. Squealer juga melakukan hal yang sama. Ketika ada masalah, yang dia tunjuk selalu snowball. Ya. Jadi apapun masalahnya, itu pasti biang keroknya snowball. Nah, ini kan agak relevan juga gitu. Kalau kita misalnya coba ilustrasikan dengan situasi kita, itu menyalahkan orang lain itu kan gampang banget. Oh, ini pasti antek asing ini ya. Itu hal-hal yang lebih mudah untuk disalahkan ketimbang untuk melakukan otokritik begitu ya. Nah, Squealer itu menurut saya dibangun oleh Orwell dengan menggunakan kemiripan-kemiripan karakter Joseph Goebbels ya. Nah, salah satu hal yang juga dibangun oleh Goebbels itu adalah mengaburkan antara fakta dan agitasi. Ya, kita tahu bahwa fakta ya fakta, kejadian yang sebenarnya. Tapi kalau agitasi kan sifatnya hasutan, tidak mesti benar gitu. Nah, Squealer juga melakukan hal yang sama gitu. Ketika ada peristiwa tertentu yang terjadi di Animal Farm gitu, yang dilakukan adalah menyembunyikan fakta yang sebenarnya, ya, lalu menampilkan data yang berbeda gitu. Hal-hal seperti ini tuh lazim dilakukan kalau dalam pandangan Orwell saat itu. Di Soviet terjadi, di zaman Nazi terjadi tentu saja oleh Joseph Goebbels. Tapi yang membuat buku ini menarik dan kemudian relevan menurut saya, bahkan di Indonesia kadang-kadang kita tidak bisa, atau masyarakat itu tidak bisa membedakan mana fakta dan mana agitasi ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ya, mesin propaganda yang dilancarkan ya, sehingga mengaburkan mana hal-hal yang benar dan mana hal-hal yang sebetulnya keliru gitu. Bahkan kekeliruan bisa dipoles oleh buzzer ya, atau pendengung menjadi sebuah prestasi. Nah, ini mengingatkan kembali bahwa ternyata ya, kalau kita bicara kekuasaan, misalnya kalau kita bicara politik, itu di dalamnya itu sungguh kompleks, dan Orwell kira-kira mengingatkan ya, melihat kebenaran itu agak susah dan kita harus hati-hati ya, karena informasi yang kita terima bisa jadi tidak sepenuhnya benar, tapi sudah difilter ya, sudah melalui saringan, sehingga sesuatu itu, kebenaran itu tuh jadi agak sumir gitu. Ini ada benarnya tapi kok rasanya keliru ya, misalnya begitu. Nah, itu tuh fungsi-fungsi yang dijalankan oleh mesin propaganda Joseph Goebbels waktu zaman Nazi, kemudian dicontoh oleh Squealer
disebutkan bahwa antara fakta dan agitasi itu sudah susah lagi dibedakan. Mana yang benar, mana yang sifatnya hasutan. Akhirnya yang bingung adalah masyarakat. Akibatnya apa? Antar masyarakat sendiri terjadi gontok-gontokan gitu. Dan polarisasi itu kan betul terjadi. Kalau kita lihat di masa beberapa kali pilpres misalnya begitu. Begitu teman-teman, mungkin ini bukan hal yang biasa dibahas, tapi spoiler ini menurut saya menarik. Kebetulan saya pernah baca dan skripsi saya tentang komunikasi politik. Jadi ini sesuatu yang kembali relevan karena George Orwell sesungguhnya ketika menulis ini sedang mengingatkan siapapun bahwa demokrasi itu ya bisa jadi tinggal nama, karena seperti contoh Napoleon yang ingin membentuk kesetaraan untuk penghuni kandang, ya, pada akhirnya dia pun menjadi tiran baru. Terima kasih, sampai jumpa di lantang berikutnya.